Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. الحمد لله أخي أختي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan kita, menguatkan iman kita, keimanan yang berpijak di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat ilmu inilah yang bisa menghantarkan dan menuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk duduk di sini oleh Buya Elvi. Dan saya bukan seorang syekh, tapi kalau dari sisi umur mungkin sudah menginjak syekh. Tapi saya sebetulnya hanya juniornya Buya Elvi aja. Para jamaah sekalian, tema kajian kita di malam hari ini insyaallah, ketika jin, bangsa jin ini mendengarkan Al-Quran. Saya sangat benar-benar mengambil pelajaran. Saya pribadi mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di Fathul Qadir, dan dinukil oleh ulama yang lain bahwa kisah jin mendengar Al-Quran, kemudian para bangsa jin ini beriman kepada Allah, merupakan, kalau bahasa Imam Asy-Syaukani adalah taubih. Ini teguran keras bagi orang-orang kafir, dan sebetulnya teguran keras buat kita semuanya. Di mana kata Imam Syaukani, para jin ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran baru sekali. Baru pertama kali mereka mendengar Al-Quran. Kemudian mereka langsung menjadi hamba Allah yang beriman, faham akan prinsip-prinsip tauhid. Dan spontanitas hari itu juga bangsa jin ini menjadi hamba Allah yang berjanji untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita sudah bolak-balik mendengarkan Al-Quran. Sangat sering kita mendengarkan Al-Quran. Apakah ayat-ayat Al-Quran ini benar-benar memberikan manfaat buat kita atau tidak? Inilah yang menjadi inspirasi kita untuk mengkaji dan mempelajari apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para bangsa jin itu. Para jamaah sekalian, kisah ini dimulai, awal mula kisahnya seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Dimulai kisahnya ketika Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat ke sebuah pasar saat itu namanya Pasar Uqab.
Di sanalah, ringkas cerita, di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat dengan para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim itu, salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah salat subuh. Dan di saat Rasulullah SAW melakukan salat subuh itu, ternyata di sekitar Rasulullah SAW ada beberapa jin yang lagi berkumpul. Mereka berkumpul di sana memang karena tugas dari kepala jinnya. Sebagian riwayat dari kalangan tabi'in, kepala jinnya ini namanya iblis. Yaitu untuk mencari tahu kenapa sejak hari-hari itu mereka, yaitu bangsa jin, sudah tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Biasanya mereka ini mencuri berita dari langit dengan cara menaiki tubuh mereka satu sama lain, sehingga mereka bisa mencuri berita dari langit. Tapi hari itu mereka tidak bisa mencuri berita dari langit, bahkan mereka dilempar dengan bintang-bintang yang ada. Akhirnya mereka mencari tahu, pasti ini ada satu sebab yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Disebarlah pasukan jin itu ke beberapa daerah. Akhirnya kira-kira berjumlah 9 jin, bukan 9 orang, tapi 9 jin. Mereka menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat subuh bersama para sahabat di dekat pasar namanya Pasar Ukab. Di sanalah Rasulullah SAW sholat subuh dan membaca Al-Quran. Di dalam sebuah riwayat lain selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat itu adalah surat Al-Alaq, Iqra. Falamma sami'u Al-Qur'ana istama'u lah. Ketika jin itu mendengarkan Al-Quran, jin ini benar-benar memfokuskan dirinya untuk menikmati dan mendengar bacaan Al-Quran itu. Lalu jin ini mengatakan, inilah yang menjadi sebab kita tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Ini sebabnya. Lalu saat itulah mereka pulang dan bertemu dengan kelompok jinnya yang lainnya. Menurut riwayat, wallahu a'lam, riwayat yang ini sahih apa tidak, tempat dan markas jin itu saat itu di sebuah negeri, katanya negeri Yaman. Riwayat yang lain mengatakan tidak, di negeri yang berbeda. Wallahu a'lam, enggak penting lah itu. Lalu jin ini mengatakan kepada kelompoknya, ya qaumana, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar Qur'anan ajaba, bacaan-bacaan. Yang dimaksud Qur'an di sini adalah bacaan-bacaan ajaba, yang sangat menakjubkan sekali. Di mana bacaan-bacaan ini bisa menuntun kita kepada kebenaran. Maka kami pun beriman dan kami tidak akan berbuat syirik lagi kepada Allah. Lalu Allah pun menurunkan surat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok dari jin yang kira-kira jumlahnya 9. Mereka, para jin ini mengatakan bahwa kami telah mendengarkan Al-Quran, bacaan-bacaan Quran. Lalu terjadilah
apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Nah, inilah permasalahan utamanya jamaah, bahwa para jin ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam tafsirnya namanya Nazmud Durar. Beliau mengatakan ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana layyana lahu qulubal insi wal jin. Perhatikan ini jemaah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan jin ini hatinya melunak. Hatinya melunak. Dengan apa? Dengan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara malikan liqulubil majanis wa ghairi. Akhirnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengendalikan hati-hati bangsa yang sejenis, yaitu manusia, maupun mereka yang tidak sejenis, yaitu siapa? Bangsa jin. Wadzalika li'azamati hadzal Qur'an. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Maksudnya bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menjadikan siapapun yang mendengarkan Al-Quran ini hatinya akan menjadi lembut dan lunak. Ketika hati dia lembut dan lunak, maka dia akan menjadi hamba yang taat kepada apapun yang difirmankan Allah dan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan mengatakan mengendalikan hati mereka. Ini yang menjadi pelajaran berarti buat kita jamaah, bahwa Al-Quran yang didengar oleh bangsa jin itu, mereka baru sekali mendengarkan Al-Quran. Baru sekali mereka mendengar Al-Quran, tapi mereka langsung menjadi hamba Allah yang sangat beriman dan dekat dengan Allah. Ini yang dikatakan dari bahwa Al-Quran mampu melembutkan, menjadikan hati-hati yang selama ini keras menjadi hati yang sangat lembut sekali. Ini menunjukkan, kata Imam Al-Bukhari, hadhihi bima kana min suhulat. Inilah kemudahan yang diperoleh oleh mereka yang mendengarkan Al-Quran. Allah kasih kemudahan bagi mereka yang mendengarkan Al-Quran untuk mendapatkan kemuliaan ini, yaitu apa? Lembutnya hati mereka. Dan kejadian ini, para jamaah sekalian, tidak dialami oleh bangsa jin saja, tetapi dialami oleh yang sebangsa, yaitu sama-sama manusia. Dan ini kalau kita kupas dalam sejarah, maka kita akan mendapati banyak sahabat yang masuk Islam karena mereka mendengar bacaan Al-Quran. Seperti yang pertama kali adalah Umar ibnul Khattab. Beliau masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran surat Thaha. Utsman bin Maz'un masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Jubair ibnu Mut'im masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Padahal saat itu Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah SAW. Jubair ibnu Mut'im datang menemui Rasulullah SAW bukan untuk mendengarkan Quran, tapi Jubair bin Mut'im datang untuk apa? Menebus tawanan perang Badar. Tapi saat itu Rasulullah SAW lagi membaca Al-Quran, maka sontak bacaan Quran
menjadikan hati musuh-musuh Islam. Mereka-mereka yang benar-benar memusuhi Islam, dengan mendengar Al-Quran, hati mereka langsung lembut dan mereka masuk Islam. Inilah azamatul Quran, kemuliaan dari Al-Quran para jamaah. Makanya saya memberikan judul kajian ini, ketika jin dengerin Quran. Apa yang terjadi dengan itu? Dan apakah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Al-Quran di saat kita mendengar bacaan Al-Quran itu? Padahal kita mendengarkan Al-Quran, ya akhi, ukhti fillah, rahimani Allah wa iyyakum, kita mendengar Al-Quran ini sering sekali. Apakah kita nantafi'u bil Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran atau tidak? Inilah pengantar dari kajian saya di malam hari ini. Ini sebuah kejadian yang luar biasa jamaah. Bahkan akhirnya terjadi pula kejadian yang kedua pada diri Rasulullah SAW, yang dikisahkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud di dalam Sahih Muslim, bahwa malam itu, kata Abdullah bin Mas'ud, kami kehilangan Rasulullah SAW. Kejadian ini kejadian yang kedua, bukan kejadian yang pertama, yaitu Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan jin, itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di malam-malam itu kami kehilangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hilang, kami gelisah, ketakutan. Tiba-tiba pagi hari fajar Rasulullah SAW muncul, dan kami bertanya, ya Rasulullah SAW, kami sangat galau, ketakutan, kemana engkau, kalau bahasa kita. Rasulullah SAW menjawab, iya, ada sekelompok jin yang ingin mendengarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya pun pergi menemui mereka. Apakah ada tanda-tandanya? Sini, diajaklah Abdullah bin Mas'ud untuk melihat tanda-tanda jin lagi ngumpul bikin halaqah pengajian, istilah kita ya. Di situ ada bekas tanda api-api yang masih ada sisanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat bekas-bekas apinya. Maksudnya api ini kalau malam kita camping gitu kan ada apinya, api unggun kata orang. Nah ini kejadian yang kedua jamaah. Subhanallahil azim. Ya, inilah makanya bahasa Imam Syaukani ini taubih, ini teguran keras ini. Apa iya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dengan yang kita dengar setiap saat itu? Di ayat ini, yaitu ayat atau surat Al-Jin ini jemaah, saya bukan mau bercerita tentang alam jin, tidak. Dan saya bukan mau bercerita tentang tafsir surat Al-Jin. Tapi saya mau ngambil pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika bangsa jin ini mendengarkan Quran. Dengan harapan dan introspeksi buat kita semuanya. Apa kita sudah bisa mengambil pelajaran seperti ini di saat kita mendengarkan Al-Quran? Atau sebaliknya, ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka yang terjadi adalah kita orang-orang yang malah mendustakan dan berpaling dari Al-Quran. Wal'iyadhu billah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Saya mencatat hanya pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Ada 7 pelajaran. Saya sebutkan secara cepat dulu, nanti saya akan rinci, saya jelaskan satu demi satu. Semoga waktunya selesai, dan insya Allah kalau tidak kita sambung pada kajian subuh nanti besok pagi insya Allah. Yassarallahu lana al-umur.
Yang pertama, ketika bangsa jin ini, ya tentu kita nggak perlu untuk mengetahui jin ini siapa, namanya siapa. Nanti mungkin Anda ada yang nanya, pasti ada yang nanya, Ustadz bedanya jin sama setan apa Ustadz? Saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak bisa jawab gitu ya. Nanti ada yang nanya, biasanya gitu. Jadi sebelum kalian nanya, saya kasih tahu duluan biar nggak nanya yang ini gitu ya. Jadi apa bedanya jin sama setan? Saya juga nggak tahu. Apa bedanya jin sama iblis? Sebetulnya para ulama membahas, tapi kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan pertanyaan ini nggak penting untuk ditanya gitu. Jadi ada 7 yang saya catat pelajaran buat kita ketika bangsa jin itu mendengar Al-Quran. Yang pertama, silakan Anda catat yang di masjid maupun yang tidak berada di masjid, ya silakan mencatatnya dengan baik. Yang pertama adalah ketika jin mendengar Al-Quran, mereka itu faham bahwa Al-Quran ini hukum. Al-Quran ini hukum. Dan Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Nanti saya uraiin apa maksudnya. Bangsa jin faham ketika mendengar ayat Quran, dia faham bahwa Quran ini berisi hukum. Dan Al-Quran ini banyak keberkahan di dalamnya. Yang kedua, mereka faham bahwa Al-Quran ini adalah hidayah. Ini petunjuk, menghantarkan kita menuju hidup yang bahagia dunia akhirat. Hidayah menuju surga. 3, isi dari Al-Quran yang paling utama adalah iman, tauhid, tidak syirik, dan ketakwaan kepada Allah. Jadi ini penjabaran dari yang 1. Yang keempat, penjabarannya lagi, dirinci lagi. Isinya ketika jin dengar, dia faham bahwa Al-Quran ini mengajak kita untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mereka faham bahwa, mohon maaf, saya menyampaikan kata-kata yang disebutkan di Al-Quran. Ya, mohon maaf, mungkin di mata kita kata ini kurang santun gitu ya. Jin faham bahwa kebodohan itu terjadi ketika seseorang jauh dari tauhid. Dan saat itulah akan terjadi pendustaan terhadap Al-Quran. Ini penting ini. Jin faham orang yang bodoh adalah mereka yang jauh dari tauhid, berarti jauh dari Al-Quran. Maka akan lahir pada dirinya orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Nomor berapa? Yang keenam, bangsa jin faham tauhid itu terlihat dalam ibadah seseorang kepada Allah. Apakah dia hamba yang bertauhid? Maka terlihat pada ibadahnya dia. Artinya berarti dia faham Quran atau tidak. Yang ketujuh, Al-Quran mengajak kita untuk beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini saja.
Ini yang inti yang ingin saya ambil. Tentu masih banyak lagi jamaah. Ya. Kita masuk pada pelajaran yang pertama. Apa yang pertama? Bangsa jin faham bahwa Al-Quran itu isinya apa? Hukum. Bahwa Al-Quran itu keberkahan. Dari mana? Coba lihat di ayat Al-Quran itu. Annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qur'anan ajaba. Lihat. Istama'a nafarum minal jin. Beberapa kelompok jin mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dengerin Quran, didengar, ya, mendengar. Lalu setelah mereka mendengar, lahirlah kesimpulan. Lahir apa? Dengerin, lahir kesimpulan. Apa kesimpulannya? Sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan yang ajaba, menakjubkan. Apa yang dimaksud menakjubkan oleh si jin ini? Jin bilang, ini luar biasa ini. Ini hebat ini. Ini luar biasa, menakjubkan ini. Kok bisa ini menakjubkan? Kenapa keluar kalimat itu? Imam Qurtubi mengatakan, jin takjub dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Faham dia. Ketika dia mendengar kalimat itu, dia faham bahwa ini bukan ucapan manusia. Seperti ungkapan Al-Walid Ibnu Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid bin Walid ketika mendengar Al-Quran, dia mengatakan ini bukan ucapan manusia. Kenapa? Keindahannya mengungguli keindahan dari kalimat yang dibuat oleh manusia. Ini luar biasa, ini sangat indah ini kata-katanya. Ketika kata-katanya indah dan luar biasa, berarti ini mengandung banyak kebaikan. Cerdas orang dulu jamaah. Jin ini cerdas. Ini luar biasa, ini indah. Berarti ini mengandung banyak kebaikan. Kemudian, ini di dalamnya banyak mengandung nasihat. Nah itu yang saya katakan tadi, hukum tadi itu. Ajaba. Wah ini nasihat yang luar biasa. Ini kebaikan yang luar biasa ini. Dengan apa? Sekali mendengar. Faham jemaah? Faham tidak? Kok bisa? Sampai pun mengatakan para ulama yang dimaksud menakjubkan itu apa? La yujad mithlu, tidak ada yang sama dengan dia. Enggak ada yang sama. Ini luar biasa, menakjubkan. Yang jadi pertanyaan di sini, kok bisa jin bisa mengambil pelajaran sampai seperti itu? Allah menggunakan kata istama'a. Nah, mungkin ini kayaknya bedanya jemaah. Tahu Anda bedanya mendengar sama sami'a sama istama'a? Kalau sami'a itu asal mendengar. Tapi kalau istama'a dia tidak asal mendengar. Tapi apa? Fokus, konsen, fokus, dan dia tidak
ada unsur lain yang merusak pikiran dia, enggak. Telinga dia, pikiran dia hanya terfokus sama ini, suara ini. Saya ambil contoh. Anda ketika ijab qabul, pikiran Anda kemana, Mas? Hah? Ketika Anda mau ijab qabul nih, pikiran Anda, mata Anda, kuping Anda kemana perginya? Hah? Kemana? Jalan-jalan. Anda mau ijab qabul, mau nikah, pikiran Anda jalan-jalan kemana? Nggak mungkin. Hah? Fokus pada siapa? Ucapan wali ini kan? Anda dibisikin orang yang di sana berisik ini itu. Anda nggak dengar. Mata Anda ngelihat ke pak penghulunya atau walinya, kuping Anda berusaha mendengar kata kalimat akadnya. Ketika dia baca dengan mahar sekian, saya terima nikahnya. Berarti pandangan Anda, telinga Anda fokus ke sana. Anda tidak dipengaruhi oleh suara apapun. Itulah yang terjadi, jemaah. Akhirnya itulah yang dikisahkan oleh Allah di sini. Faham, jemaah? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fahadha sima'u idrakin ittasala bihil imanu wal ijabah." Inilah mendengar yang berarti dia faham dengan apa yang didengar. Berusaha dia dengerin ngaji Quran, didengerin, dia fokus dengan apa yang dibaca di situ. Saat itulah Al-Quran yang dia dengar akan masuk ke dalam hati dia dan menjadikan hati dia akan lembut dia. Sekarang kalau kita, apakah seperti ini? Apakah Anda mendengar Al-Quran seperti ini? Semoga. Ya. Langsung dia faham. Hatinya jadi apa? Lembut. Sadar bahwa ini banyak berkahnya. Bahwa ini berisi nasihat-nasihat dan hukum-hukum. Yang kedua. Pelajaran yang kedua. Udah adzan. Udah adzan? Belum? Oke. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah apa? Memahami, dia sadar bahwa Al-Quran ini berisi apa? Hidayah. Allah berfirman, Yahdi ila rusdi. Al-Quran ini memberikan hidayah kepada kebenaran. Allah berfirman ini dengan ucapan siapa? Ini jin. Jin yang mengambil kesimpulan dari mendengar Quran, dia faham, lalu Allah firmankan dengan ucapan Allah, dengan firman Allah, dengan ucapan Allah, bahwa jin mengatakan Quran memberikan hidayah. Dengan mendengar Al-Quran, dengan fokus, konsen, melembutkan hatinya, maka saat itulah dia sadar bahwa Quran inilah sumber dari hidayah Allah. Tahu dia, jamaah. Makanya sejak saat itu bangsa jin ini tidak mencari hidayah selain dari Quran. Faham, Quran sumber hidayah. Kata Imam As-Sa'di, apa itu? Ismun jami' likulli ma yarsudun nas. Jin faham bahwa ini adalah sumber hidayah menuju apa? Kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Anda pengen hidup dunia bahagia, carilah petunjuknya di Al-Quran. Pengen hidup bahagia di akhirat, carilah itu semua di mana? Di Al-Quran. Kapan jin ini faham? Ketika dia mendengar Al-Quran baru sekali.
Kita dengar berapa kali? Faham. Al-aibu fina. Kesalahan pada diri kita yang tidak bisa mendengar dengan baik. Allahu Akbar. Lihatlah ini jemaah. Jadi hidayah apa? Nah, itulah yang ketiga. Fa'amanna bih. Berarti hidayahnya apa? Ketika dia mendengar Quran, hatinya lembut, sadar bahwa Quran ini hidayah, maka jin ini beriman kepada Allah. Fa'amanna bih. Saya beriman. Lihatlah jemaah. Yang dimaksud iman di sini apa? Yang dimaksud iman di sini adalah masuk Islam. Jinnya masuk Islam. Dengerin Quran masuk Islam. Dengerin Al-Quran dia masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam, iman di sini adalah tauhid. Dia sadar jin ini bahwa Islam adalah tauhid. Tahu dia. Dari mana? Coba lihat. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Mulai hari ini kita tidak akan mau berbuat syirik sama Allah. Jemaah. Coba perhatikan ini. Subhanallah. Kata Imam Sa'di, fa inna dzalika ayah azimah. Ini adalah ayat yang mulia dan dalil yang sangat kuat sekali bagi mereka yang hatinya sudah lembut dan penuh dengan cahaya. Wahtada bihadiyih, lalu dia mengambil petunjuknya, hidayahnya dari mana? Dari Al-Quran. Saat itulah iman itu akan muncul dan akan lahirlah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lan nusyrik, tidak berbuat syirik kepada Allah. Jemaah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi jin mereka setelah mendengar Al-Quran, hati mereka lembut. Hati mereka dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Mereka faham Quran ini barakah, berkah. Quran ini hidayah. Lalu lahirlah iman di hati mereka. Iman di sini adalah tauhid. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Lalu ada kalimat, sejak hari ini kita tidak akan berbuat syirik. Fajama'u bainal iman alladhi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair wa taqwa. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di sini mereka menggabungkan dua hal. Menggabungkan iman, yang dimana iman ini adalah inti dari semua kebaikan, dengan ketakwaan. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Iman, masuk Islam, lalu mereka sadar akan keagungan kebesaran Allah, lalu mereka bertakwa. Bertakwa di sini apa? Ai al-mutadhammina li tarki syirk, yaitu meninggalkan segala bentuk keburukan dan syirik termasuk di dalamnya. Lihatlah jemaah, luar biasa. Sekali dengerin Quran, langsung faham dan tertanam di dalam hatinya keagungan, kebesaran Allah, hidayah, iman, tauhid, dan dia bersumpah tidak berbuat syirik. Ini luar biasa. Bahkan ada para ulama lain yang mengatakan yaftakhiruna bidzalik, jin ini bangga. Bangga dengan apa? Bangga bahwa
saya bertauhid kepada Allah dan saya tidak berbuat syirik kepada Allah. Setelah mereka mendengarkan Al-Quran, taubihun, kembali ke ucapan Imam Syaukani, ini teguran hebat ini. Banyak kita mendengar Quran, bahkan mengklaim dirinya hafal Al-Quran, tetapi tak ada tauhid, bahkan hidupnya penuh dengan syirik sama Allah. Apakah ayat-ayat Al-Quran memberikan manfaat buat dirinya? Saya tidak mau menjawab, jawablah diri Anda sendiri. Tapi inilah kisahnya yang sebetulnya. Fa'amanna bih, kami beriman, yaitu bertauhid, dan kami mulai hari ini dan seterusnya tidak. Walan, lan, huruf lan itu kalau dalam bahasa Arab tidak akan. Lan, tidak akan. Kalau ada orang ngomong lan asyrab, tidak akan saya minum, udah seterusnya dia nggak minum dia. Tidak akan saya berbuat syirik. Dengerin Quran, Pak. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Sekarang mengklaim faham, tapi banyak masih berbuat apa? Syirik sama Allah. Hal yantafi'u bil Quran? Apakah mereka mengambil manfaat dari Al-Quran? Ya, jawab sendiri. Saya tak mau jawab. Saya nukilkan ungkapan Imam An-Nawawi. Ini Imam Nawawi ini. Ya, Syekhus Syafi'iyah. Gurunya semua ulama yang bermadhab Syafi'i. Begitu julukan buat beliau. Beliau mengatakan, menukil ungkapan Al-Imam Abu Abdullah Al-Maziri atau Al-Mazari. Hadis ini menjelaskan bahwa bangsa jin ini beriman ketika mendengarkan Al-Quran. Annahum amanu inda sima'il Quran. Bahwa mereka beriman ketika mendengar Quran. Dan orang yang beriman di saat dia mendengar Al-Quran, berarti dia faham bahwa Al-Quran ini mukjizat dari Allah. Lihat. Wala budda liman amana inda sima'ihi an ya'lama haqiqatal i'jaz wa syurutal mu'jizah. Orang yang beriman di saat dia mendengar Al-Quran, berarti dia faham bahwa Al-Quran ini mukjizat, penuh keagungan-keagungan, dan tidak akan mampu manusia untuk menyamainya, dan memang ini benar-benar datang dari Allah. Wa ba'da dzalik, setelah itu apa yang terjadi kalau dia sudah beriman dan sadar akan hal itu? Yaqa'ulahul ilm bisinqir rasul. Saat itu dia sadar bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Harus ditaati semua petunjuknya. Berarti tidak ada yang namanya bid'ah di sana. Ini Imam Nawawi. Dan seterusnya komentar beliau. Ya, panjanglah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, komentar beliau di kitab Miftah dari Sa'adah. Wattafaqal muslimun ala anna minhumul mu'min wal kafir. Orang Islam semua sepakat bahwa jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang baik dan ada yang pelaku maksiat. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kita, katanya jinnya ini yang Allah firmankan di surat Al-Jin, di antara kita ada orang-orang yang saleh dan di antara kita ada orang-orang yang bukan orang saleh.
Lihat nih jamaah, sudah faham dan langsung bisa membedakan mana orang yang soleh, mana yang bukan. Berapa kali dengerin Quran? Ayo, sama lagi jawabannya. Dan sudah bisa mengklasifikasikan dia. Oh, ini orang saleh. Dan kapan dia dikatakan sebagai, maaf kok orang jin ya. Dia bisa membedakan mana jin yang saleh dan mana jin yang tidak saleh. Dan dia berarti tahu kriteria dikatakan saleh itu apa. Berarti apa? Yang tadi, antara iman dengan takwa. Berarti iman apa? Tauhid. Ketakwaan yaitu tauhid. Tidak berbuat syirik. Berarti inilah orang itu dikatakan saleh. Kemudian, kapan Imam Asy-Syaukani seperti ini? Jin beriman dengan mendengar Al-Quran satu kali saja. Dan jin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari mendengar ayat-ayat itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Wa adraku bi'uqulihim, dan mereka faham dengan akal sehat mereka dengan dengerin Quran sebentar tadi, annahu kalamullah, bahwa Al-Quran ini adalah ucapannya Allah. Ini Imam Syaukani, tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dengerin Quran sekali, faham bahwa ini firman Allah. Sekarang orang Quran bolak-balik, lalu dia mengatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Yang jin sebetulnya siapa? Allahu Akbar. Ya, inilah ukilan para ulama kita, para jamaah ya. Oke, pelajaran yang keberapa sekarang? Yang keempat. Lebih, coba lagi, subhanallah. Lihat nih jamaah. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan walada. Subhanallah ya. Dengerin Quran sebentar, faham dia. Faham apa? Beriman kepada Allah dan bahwa Allah itu memiliki apa? Sifat-sifat yang maha tinggi. Ini jin bilang gini, wa annahu ta'ala. Apa ta'ala itu artinya? Tinggi. Berarti jin dengan mendengar Quran, jin ini faham bahwa Allah yang berbicara dengan ayat-ayat ini, berarti Allah itu tinggi zatnya dan tinggi jaddu rabbina. Jaddu itu artinya apa? Keagungannya, sifat-sifatnya. Dengerin Quran sekali, dia tahu, faham bahwa Allah memiliki sifat maha tinggi, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Tahu jin itu. Ini makna ta'ala. Jaddu itu apa? Sifatnya, keagungannya, kemuliaannya, berarti sifat-sifat Allah. Ini diungkapkan oleh semua para ahli tafsir. Berarti jin beriman dengan apa? Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Saya pernah kunjungan di dakwah daerah Pontianak. Ada satu ikhwan nanya, Ustadz, saya ini karyawan di salah satu perguruan tinggi lah. Dosen-dosen itu selalu bilang di sana bahwa Allah itu tidak ada.
Kenapa Allah itu nggak ada? Ini kampus Islam dan ini dosen-dosen studi Islam, doktor-doktor studi Islam. Allah nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak merasa kalau Allah itu ada. Menurut Ustadz gimana cara jawabnya? Saya jawab pakai bercanda, jamaah. Oh gitu ya? Iya, gampang jawabnya. Gimana caranya Ustadz? Kalau ada dosen ngomong begitu, ente pergi dari ruangan. Pergi, keluar, habis itu ente balik lagi sambil bawa sendal. Kemudian kalau ketemu di depan dia, ente tabok tuh dia pakai sendal kamu. Kalau dia marah-marah, kamu bilang, mohon maaf, saya tidak merasa kalau ada orang di sini. Ini jawaban bercanda, jangan dilakukan. Jangan dikerjain loh ya, saya cuma bercanda ini. Jadi kan logika nggak masuk akal gitu loh. Ini jin dengerin Quran sekali paham kalau Allah itu ada. Dan kalau Allah itu punya sifat-sifat ta'ala, tinggi. Terus ada lagi yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak dibatasi ruang dan tempat, di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, nggak di bawah. Lalu terus berarti Allah itu ada apa enggak? Nggak ada. Lu jin dengerin Quran ngerti mas. Dia paham kalau Allah itu ada dan tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba pahami ayat ini dengan baik, dengan akal yang sehat. Wa annahu ta'ala, tinggi, jaddu, keagungan, kemuliaan sifatnya. Siapa? Rabbina, zat yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa kepada kami, itu tinggi keagungannya, tinggi di sana. Mattakhadha sahibatan wala walada, tidak punya suami, tidak punya istri dan tidak punya anak. Artinya apa? Lam yakun lahu samiyya, tidak sama dengan kalian. Berarti Allah itu ahadun, esa, tunggal. Zatnya, sifat-sifatnya tidak ada yang sama dengan semua makhluknya. Ini luar biasa ini dengerin Quran. Loh kalau ada orang yang nggak percaya dengan sifat-sifat Allah, loh apa Anda ngaji Quran apa enggak, Mas? Baca Quran apa enggak Anda? Faham? Udah ya kalau orang Padang. Bukan Mas ya. Faham sampai sini? Faham atau belum? Jadi pelajaran keempat apa? Faham bahwa Allah itu ada dan Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, agung, tidak ada yang sama dengannya dan jangan disamakan. Saya kutipkan ungkapan Imam Ibnu Katsir. Kalau sisi mazhab fikih, Ibnu Katsir ini mazhab fikihnya Syafi'i. Beliau mengatakan, mengomentari ayat yang setelahnya, wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Apa maknanya? Kami yakin, kami faham bahwa kekuasaan Allah itu menguasai diri kita. Jamaah. Kami faham bahwa Allah itu berkuasa atas kita semuanya. Dan kita tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Allah.
Dan tidak ada satu orang yang mampu keluar dari kekuasaan Allah. Berarti ayat ini apa? Kembali jin meyakini bahwa Allah lah zat yang maha berkuasa di alam semesta. Allah yang menentukan segalanya. Allah yang punya sifat-sifat yang maha agung, maha tinggi, yang tidak akan sama dengan dengan makhluk siapapun. Kita kewajiban beriman, membenarkannya. Dan manusia tidak akan bisa mengingkari ini semuanya. Inilah iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Subhanallah jemaah. Masih ada waktu? Masih. Pelajaran yang keberapa? Kelima. Ini kalimatnya menohok. Ya. Coba urut dari yang ke pertama tadi apa? Al-Quran, hukum dan keberkahan. Yang kedua, Al-Quran ini petunjuk, hidayah. Yang ketiga, iman, tauhid dan takwa, yaitu meninggalkan syirik. Yang keempat, Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi dan sempurna, yang tidak sama dengan siapapun. Muncul yang kelima. Jin bilang, orang bodoh adalah orang yang dengerin Quran tapi gak paham semuanya. Subhanallah. Pengen bukti? Tak buktikan ke anda, saya buktikan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Imam Ibnu Atiyah, ini wafat tahun 400-an beliau ini. Ka'annahum qalu, sepertinya bangsa jin ini mengatakan, wa amannal an, sekarang kami beriman. Sekarang itu kapan maksudnya? Saat dengerin Quran. Saat ini saya beriman. Saya yakin bi anna safihuna, orang-orang yang bodoh, kana qauluhu 'ala Allahi syatata, ucapan dia, perbuatan dia itu ternyata benar-benar jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Ya. Ini komentarnya Imam Ibnu Atiyah. Kemudian komentar Imam Asy-Syanqiti di tafsir Adwaul Bayan. Yang dimaksud dengan syatat atau syatata di sini adalah jauh. Jauh dari Allah. Seperti pada surat Shad ayat 22. Fahkum bainana bil haqqi wa la tushtid. Hati-hati bacanya. Nanti kalau pakai tak artinya lain. Wa la tushtid. Pakai tak. Belajar ngaji dulu. Ya. Artinya apa ayat ini? Maknanya adalah saya paham. Sekarang saya ngerti. Seolah-olah jin itu ngomong begitu. Setelah saya beriman, saya paham bahwa orang yang jauh dari Allah, kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, orang bodoh itu komentar-komentarnya jauh dari Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang jauh dari tauhid dan dia banyak berbuat kemusyrikan. Seperti pada firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 14. Lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Lan nad'uwa min dunihi
kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Kami tidak akan berdoa meminta kepada selain Allah ilahan apapun bentuk sesembahannya. Tidak akan kami lakukan itu. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami berkomentar itu, mengatakan itu, berarti kami berada dalam posisi yang jauh dari Allah. Lianna du'a'ahum ghairallah ab'ad ma yakunu anil haq. Karena doa, ibadah kepada selain Allah itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Faham? Jadi jin ini ngerti jemaah. Berarti orang safih. As-safih itu artinya jahil, orang jahil, orang bodoh. Siapa? Yaitu orang yang jauh dari Allah. Siapa orang yang jauh dari Allah? Orang yang tidak poin-poin yang 4 di atas tadi. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Hatinya tidak lembut dengan Quran, sehingga tidak ada keimanan, sehingga tidak ada tauhid, sehingga tidak ada amal saleh, sehingga banyak syirik, ya, sehingga tidak ada syirik. Inilah mereka ini. Jadi yang safi, ya itu sudah tidak ada ini, tidak ada ini. Walaupun dia hafal Quran, bisa mengambil pelajaran. Lalu hasilnya apa? Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Ini hasilnya ini. Apa itu? Kata Imam Ibnu Katsir, saya enggak menyangka bahwa manusia dan jin itu bersekongkol untuk melakukan kebohongan kepada Allah. Ayo. Tak bacain kalimat aslinya. Ma hasibna annal insa wal jinna yatamalauna 'alal kadhibi 'ala Allah. Saya enggak nyangka manusia sama jin ini bersekongkol untuk bohong kepada Allah, di mana dia mengatakan bahwa Allah itu punya istri dan punya anak. Artinya apa? Allah ada makhluk yang setara dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa wali ini mampu menentukan nasib dan mengendalikan alam. Ya, malaikat maut kalau mau datang nyabut nyawa, ditabuk tuh malaikat maut sama dia. Dia bisa menentukan, bisa mengendalikan alam nih wali ini. Berarti dia setara dengan saya nggak nyangka ini manusia sama jin kok jadi sekongkolan. Berarti yang dimaksud dengan jin yang di sini jin yang mana? Yang kafir. Falamma sami'na hadzal Qur'an, jadi ketika kami yaitu jin yang beriman ini mendengarkan Al-Qur'an dan kami beriman, kami sadar bahwasannya mereka yang selama ini berbuat syirik adalah orang-orang yang bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah lihat tuh. Saya kira sampai di sini aja dulu. Ya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Berarti di sini ada apa? Ada orang yang jujur, ada orang yang bohong. Ada orang yang pintar, berarti ada orang yang bodoh. Makanya Al-Quran selalu bilang di ayat fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Ya kan? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran
Berarti orang yang berakal siapa? Orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, beriman, bertauhid, melakukan ketakwaan, dan puncak dari takwaan adalah amal saleh, tauhid, jauh dari syirik. Berarti lawannya kebodohan adalah siapa? Orang yang hidupnya penuh dengan keburukan. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu akan Allah terima bagi mereka yang berbuat kejahatan, sedangkan dia di saat berbuat kejahatan adalah orang jahil. Para ulama salaf mengatakan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kullu man 'asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Siapapun yang menentang, bermaksiat kepada Allah, maka dia orang jahil. Apalagi berbuat apa? Syirik kepada Allah. Berarti orang yang jujur apa? Kembalikan ke fitrah dia. Ikrimah putranya Abu Jahal, ketika kabur dari Makkah, dia dengar bahwa darahnya dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Lari dia ke Habasyah menaiki sebuah perahu. Di tengah-tengah ombaknya tinggi. Lalu orang-orang yang di perahu itu yang notabene adalah orang yang berbuat syirik, malah mereka berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud din. Kalau mereka menaiki perahu dan ombaknya tinggi, mereka ikhlas minta kepada. Kenapa enggak minta ke berhalanya? Ikrimah putra Abu Jahal mengatakan, kenapa kok enggak minta ke berhala yang selama ini kita bela-bela ini? Kenapa kok di saat Anda sulit malah minta sama Allah? Berarti, nah, disinilah kecerdasan, kejujuran dalam hatinya itu muncul. Lihatlah, mereka di saat sulit larinya ke siapa? Berarti di dalam hatinya ada apa? Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid, bahwa orang berbuat syirik itu sadar dalam hati kecilnya bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia dari keburukan. Sadar. Ketika dia sulit, maka dia meminta kepada Allah. Ini yang disebutkan dalam ayat. Fa idza raqibu fil fulk, kalau sulit minta. Ikrimah komentar, berarti yang disampaikan Muhammad benar. Balik dia ke Makkah, menyelinap, karena kalau ketahuan dia dibunuh. Sampailah beliau bertemu dengan Rasulullah SAW di tenda, dan dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kejujuran hatinya yang bicara aja, maaf. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Faham berarti ini. Jadi kalau saya bikin ujian hari ini, berarti Anda siap menjawab dengan baik. Oh, silakan yang di belakang. Ada mic mungkin? Baik, nggak apa-apa. Nanti saya ulang pertanyaannya. Silakan. Ya. Apakah jin itu bisa merubah bentuk wujudnya menjadi manusia? Jawabannya, pertama, bagi kita ini kurang begitu penting. Yang jelas jin itu ada apa tidak? Ada. Yang kedua jawabannya, apakah jin bisa berubah bentuk menjadi manusia? Jawabannya bisa. Anda ingat kisah
pertemuan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibnu Khalaf di mana? Di Ka'bah, menyikapi rencana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tahu sejarahnya? Allah, tidak paham. Rasulullah SAW mau hijrah. Mereka dengar bahwa Rasulullah SAW mau hijrah. Berkumpullah mereka di tempat tertentu di dekat Ka'bah. Lalu datanglah jin menyelinap dalam bentuk manusia. Kata Abu Jahal, "Anda siapa? Saya nggak kenal sama Anda." Kan orang Arab saklek kalau ngomong. "Saya nggak kenal sama kamu. Siapa kamu?" "Siapapun saya, yang jelas saya akan mendukung Anda, wahai Abu Jahal." Seneng dia kan. "Siapapun saya, Anda nggak perlu tahu. Yang penting saya akan dukung kamu." Diskusi, sampailah lahir kesimpulan bahwa kumpulkan pendekar-pendekar, istilahnya gitu, dari setiap suku. Kumpulin semua, lalu kepung rumah Muhammad. Lalu ketika Muhammad keluar dari rumahnya, serang dalam waktu yang sama dan bunuh dia saat itu, maka kalian tidak ada yang menyalahkan kalian, karena itu dilakukan oleh semua suku. Jadi ide siapa ini? Idenya jin yang menyerupai manusia. Lantas Abu Jahal menyetujui ide itu dan mengatakan, "Ide hebat kamu." Ya jin jamaah. Dilakukanlah, maka terjadilah pengepungan rumah Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah, itu menjadi sebab turunnya surat Yasin. Ya. Kemudian saat seorang melaksanakan sholat hajat untuk meminta dimudahkan rezeki berupa harta saat kesempitan rezeki adalah ketimpangan tauhid kita. Sedangkan sholat atau ibadah bukan ditujukan untuk mendapatkan harta. Yang Anda tanyakan apa ini? Wallahu alam. Yang jelas, bolehkah seseorang meminta harta atau meminta kelapangan rezeki kepada Allah? Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Makanya makna dari doa Rabbana atina fid dunya, di antara makna fid dunya hasanah apa? Rezeki yang berkah, yang halal. Doa Rasulullah SAW di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan. Di antara makna rizqan halalan ini apa? Apa yang kita butuhkan, yang halal, yang berkah. Jadi boleh, tidak apa-apa, meminta itu nggak ada masalah. Dan Rasulullah SAW pun berdoa untuk para sahabat agar turun hujan, agar dan ini dan itu semua, tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, tapi kalau seseorang beribadah lalu diniatkan agar rezekinya lancar, maka inilah yang disebut dengan mengurangi tauhid. Contoh, si fulan sholat. Kenapa Anda sholat, Mas? Agar toko saya laris, rame. Maka ini tentu bisa masuk pada ranah apa? Dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Atau si fulan bersedekah ke rumah yatim. Lalu dia mengatakan kepada anak-anak yatim, doain bapak ya, doain ibu ya, biar rezekinya lancar ya. Berarti dia sedekah ke anak yatim itu niatannya apa? Biar usahanya lancar, bukan karena Allah. Maka banyak dari para ulama mengatakan ini mengurangi keikhlasan dia dan bisa merusak ikhlas dia kepada Allah. Terus apa? Niatkanlah semua ibadah yang Anda lakukan karena Allah, maka
itulah sekali mendayung maka 10 pulau akan Anda lampaui, Mas. Ya, kok Mas lagi, saya salah. Udah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Lalu Allah mengatakan selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Saya tidak menginginkan rezeki dari mereka. Saya tidak butuh mereka ngasih makan saya. Tapi sayalah yang akan ngasih rezeki dan makan kepada mereka. Berarti apa korelasinya, hubungannya antara Allah menciptakan manusia dengan ibadah, dengan ujung dari ayat ini bahwa Allah pemberi rezeki, artinya apa? Ibadah dan tauhid akan melahirkan rezeki buat Anda. Kemudian ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruh keluargamu semua untuk apa? Salat. Sabar kamu, sabar dalam melakukan itu. La nas'aluka rizqa. Kami nanti di akhirat, Allah di akhirat tidak nanya-nanya tentang rezeki kamu. Nahnu narzuquk. Saya yang akan ngasih rezeki sama kamu. Berarti hubungannya apa? Seseorang yang ibadah, sabar, tauhid, menjalankan semua itu, maka Allah akan kasih kelapangan rezeki lagi pada dia. Membukti dalil lagi kepanjangan, pertanyaannya banyak. Tadi nggak ada yang nanya, sini banyak sekarang. Baik. Apa kesyirikan yang dilakukan bangsa jin, Ustadz? Sama. Kesyirikan jin dengan kesyirikan manusia sama. Apa itu? Nanti ikuti kelanjutannya besok pagi. Nanti kita lakukan konspirasi antara manusia dengan jin dalam perbuatan syirik. Ya, join syirik. Ya, join apa? Syirik. Nanti kita lihat pelajaran berikutnya. Ini jin sendiri loh yang cerita loh, kan nanti kita kisahkan ya. Apakah pengobatan bedah apa ya? Bedah ayam dan memindahkan penyakit kepada binatang termasuk syirik besar, Ustadz? Enggak usah butuh rumah sakit kalau begitu. Iya kan? Enggak butuh apa? Rumah sakit. Terus nggak butuh apa lagi? Nggak butuh kuliah kedokteran. Nggak butuh Anda. Kenapa? Banyak piara ayam. Yang logis lah orang berpikir. Apalagi pakai gelang-gelang. Anda pakai gelang ini adalah gelang energi. Menyatukan energi dalam tubuh dengan kekuatan energi dalam tanah. Ini kok cerita Kopingho? Hal yang banyak yang tidak masuk di akal. Berpikirlah yang logis. Masa iya penyakit kamu dipindah ke ayam? Gimana caranya? Tapi itu nyata, sembuh. Kita tidak bicara masalah sembuh dan tidak sembuh. Bisa jadi itu sembuh. Dan bisa jadi penyakit Anda memang hilang dan berpindah ke ayam. Bisa jadi. Kenapa? Karena itu yang melakukan adalah jin yang bisa mengambilnya. Kok bisa? Karena jin itu memang ada. Dan alam jin berbeda dengan alam manusia. Ingat, sembuh belum tentu boleh. Fahami itu. Sembuh belum tentu boleh. Anda pengobatan lewat ayam. Ada lagi di Jawa pakai jeruk. Ada lagi di Jawa pakai kambing. Ada lagi pakai sapi. Sebetulnya ini dagangan sapi, dagangan ayam, dagangan kambing dia ini jemaah. Saya takutnya begitu gitu loh ya. Ini semua adalah perdukunan.
Ya, siapa yang percaya dan datang, itulah yang disebutkan dalam hadis apa? Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, nanya, percaya, maka dia keluar dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan hati menjadi keras? Dan apa saja ibadah yang bisa melembutkan hati? Apa yang bisa menyebabkan hati lembut, jamaah? Al-Quran. Ya ini, jin aja lembut. Ya, jin lembut. Umar bin Khattab yang datang sambil mengeluarkan pedangnya. Kemana wahai Umar? Kesabaran saya sudah tidak bisa saya kendalikan. Muhammad kelewatan. Saya akan bunuh Muhammad. Jadi datang mau ngapain? Membunuh Rasulullah SAW. Ternyata dia mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Hilang. Masuk Islam. Lihat jemaah. Quran, dengerin Quran. Terus apa lagi? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir, nanti aku membantu kalian, ngasih rahmat kalian. Ibadah, salat, jidatnya enggak pernah kena apa? Jidatnya enggak pernah sujud. Makanya keras, maksiat. Maksiat menjadikan hati seseorang keras. Idza aznabal 'abdu nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa, ada titik hitam. Kalau dia terus itulah ran. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya ran, keras. Aswad mirbad kalkuzi mujakhiyah. Hatinya hitam, pekat, seperti gelas kalau dikasih sesuatu bocor. Keras hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati dia sakit. Susah dengerin. Obatnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita agar bisa paham seperti bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran? Padahal kita sholat selalu mendengarkan ayat Al-Quran dan hati ini tidak akan bisa didapat, intinya tidak memahami bahasa Arab. Ya akhi, ukhti fillah, apakah Al-Quran ini hanya untuk orang Arab? Tidak. Salman, orang mana? Berarti bahasa dia bahasa apa? Persia. Suhaib bin Sinan, orang mana? Romawi. Makanya disebut Suhaib ar-Rumi. Sahabat. Berarti aslinya apa? Romawi. Bahasanya apa? Setelah zaman sahabat, banyak bangsa-bangsa lain yang masuk Islam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalau ada orang baru masuk Islam, iqra'ul Qur'an alaih. Bacakan Quran kepada mereka. Seperti setelah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im, masuk Islamnya Umair bin Fahad, ini semua kisah setelah perang Badar. Rasulullah bilang, bacain Quran sama mereka. Makanya Allah bercerita tentang Rasulullah SAW apa? Laqad manallahu alaikum rasulan min anfusikum apa? Yatlu ayatihi, bacain Quran. Ya. Jadi
Al-Quran bukan untuk orang Arab aja jamaah. Buat siapa? Semua orang Islam sepanjang masa. Apakah kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Apa jawabannya? Bisa. Siapapun orangnya, selama dia mendengar Quran, fokus, pasti ayat-ayat Quran itu akan masuk ke dalam kalbu dan hatinya dia. Coba lihat video-video yang di-upload di YouTube tentang umat Islam yang mendengarkan ayat-ayat Quran kepada orang barat di pinggir jalan. Banyak itu. Didengerin surat Al-Fatihah sama dia. Coba, apa ini? Dengerin aja. Musik ya, udah dengerin. Ada yang nangis, ada yang terdiam. Apa komentarnya? Ini kalimat yang saya tidak bisa ngucapin apa-apa. Sangat indah sekali. Hati saya jadi lembut. Nangis. Ini orang kafir. Bahkan ada yang didengerin Quran, sedangkan dia pakaiannya telanjang begitu. Ya akhi, inilah mukjizat Quran. Siapapun bisa. Kalau kita nggak bisa, maka koreksilah diri kita. Berarti diri kita masih ada apa? Ada noda apa? Maksiat. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada sebab yang menjadikan air mata ini tidak bisa keluar dari mata kita, melainkan karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi taubat kita kepada Allah, Quran dipelajari, zikir, ibadah, ini yang bisa menyelamatkan kita. Ada lagi ya? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan faedah-faedah lain dari kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berarti buat kita semuanya, khususnya saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.